Perkenalkan, nama saya Salam Hidayati dengan NIM 2286206119. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan S1 PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tembusai Bangkinang. Pertanyaan yang pertama yaitu, metode apa saja yang digunakan dalam proses belajar mengajar, dan sebutkan dampak negatif dan positifnya. Metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar yaitu metode yang pertama, metode diskusi. Dampak negatifnya yaitu memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan hasil dari diskusi tersebut. Tidak bisa digunakan pada kelompok yang besar. Informasi yang didapatkan hanya sedikit. Diskusi hanya dikuasai oleh orang-orang yang aktif dalam berbicara. Dampak positifnya yaitu dengan melakukan diskusi, kita dapat mencari jalan keluar pada permasalahan yang kita hadapi. Pendidik dapat mengetahui batas pengetahuan peserta didik dalam melakukan diskusi. Yang ketiga yaitu membangkitkan motivasi peserta didik untuk mengeluarkan pendapatnya. Yang kedua yaitu menggunakan metode tanya jawab. Dampak dari metode tanya jawab. Dampak negatif dari metode tanya jawab yaitu yang pertama, siswa merasa takut untuk menjawab pertanyaan guru tentang materi yang belum dipahaminya. Yang kedua, pertanyaan guru tidak sesuai dengan tingkat berpikir siswa. Dampak positif dari tanya jawab yaitu yang pertama, proses pembelajaran terasa lebih aktif, tidak terlalu monoton, dan dapat membimbing siswa agar mencapai keterampilan berpikir kritis. Yang ketiga yaitu menggunakan metode ceramah. Dampak negatifnya yaitu guru kurang mengetahui batas pengetahuan peserta didik ketika pembelajaran. Yang kedua yaitu peserta didik merasa ketergantungan dengan guru ketika melakukan proses pembelajaran dan memahami pembelajaran. Dampak positifnya yaitu pemahaman siswa lebih jelas ketika guru yang menjelaskan pembelajaran, dan guru dapat mengarahkan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pertanyaan yang kedua, bagaimana hubungan belajar dan pembelajaran? Belajar adalah proses yang dialami suatu individu tanpa melalui perantara orang lain. Belajar bisa melalui proses formal dan informal. Pembelajaran adalah proses yang dilakukan peserta didik dan pendidik menggunakan sumber belajar sebagai pedoman dalam proses pembelajaran, seperti buku, internet, dan masih banyak lagi. Belajar dan pembelajaran saling berhubungan untuk membentuk suatu perubahan sikap pada peserta didik menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga, apa yang membedakan belajar dan pembelajaran dan bagaimana hubungannya? Belajar adalah suatu proses yang dialami suatu individu tanpa melalui perantara orang lain. Belajar bisa didapatkan melalui pengalaman, kreativitas. Belajar juga bisa melalui proses formal dan informal. Sedangkan pembelajaran adalah proses yang dilakukan peserta didik dan pendidik menggunakan sumber belajar sebagai pedoman dalam proses pembelajaran, seperti dari buku dan internet. Bersifat akademis, terstruktur, terkurikulum, dan difasilitasi melalui proses formal dan perencanaan. Belajar dan pembelajaran saling berhubungan untuk membentuk proses perubahan. Belajar dan pembelajaran saling berhubungan untuk membentuk proses perubahan perilaku individu menjadi lebih baik lagi. Yang keempat, apakah tempat tinggal siswa berpengaruh pada kegiatan belajar siswa dan bagaimana cara mengatasi hambatan dari lingkungan tersebut? Tempat tinggal siswa sangat berpengaruh terhadap kegiatan belajar siswa, sebab dari lingkunganlah siswa lebih banyak berinteraksi dan belajar. Cara membatasi hambatan lingkungan tersebut yaitu dengan menyediakan tempat dengan suasana yang nyaman dan aman untuk tempat tinggal, mengatur pergaulan siswa dengan anak-anak yang kurang baik atau nakal, mengatur jadwal belajar siswa di rumah, dan menjaga pola makan siswa
ketika di rumah agar kesehatannya terjaga. 5. Jelaskan hal yang harus dilakukan agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan benar. Yang harus dilakukan agar pembelajaran berjalan baik dan benar yaitu dengan cara yang pertama, guru menjelaskan materi menggunakan bahasa yang sederhana agar dapat dipahami siswa. Yang kedua, yaitu menggunakan media pembelajaran ketika menyampaikan materi pembelajaran. Yang ketiga, yaitu memberi kesempatan kepada siswa untuk mengeluarkan pendapat. Yang keempat, yaitu mengikut sertakan siswa ketika proses pembelajaran. Nah, jelaskan teori-teori belajar. Teori belajar ada 4, yaitu teori belajar behavioristik. Belajar melalui tingkah laku seseorang dianggap belajar ketika sudah terlihat perubahan dalam tingkah lakunya. Yang berikutnya teori kognitivisme. Teori kognitivisme terfokus pada pentingnya proses belajar daripada hasil belajarnya. Teori berikutnya yaitu teori belajar humanistik. Teori ini berfokus pada perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian manusia dalam memanusiakan manusia. Yang berikutnya yaitu teori belajar konstruktivisme. Terfokus pada proses pembentukan pengetahuan berasal dari individu itu sendiri, jadi individu tersebut harus lebih aktif dalam proses pembelajaran daripada memberi pengetahuan atau pendidik.